Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif oleh Fanani SPD dari SMP Negeri 5 1 Atap Kalibawang, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 5 1 Atap Kalibawang, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf Tata Usaha SMP Negeri 5 1 Atap Kalibawang, dan yang saya hormati Ibu Fanani selaku calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di zamanul akhir nanti. Di sini izinkan saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan. Susunan acara yang kedua adalah sambutan Kepala SMP Negeri 5 1 Atap Kalibawang. Acara yang ketiga yaitu inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Fanani. Dan acara yang keempat adalah refleksi, dan acara yang kelima adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu adalah sambutan Kepala SMP Negeri 5 1 Atap Kalibawang. Kepada Ibu Mita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada Ibu Fanani SPD selaku narasumber diseminasi yang saya hormati, kepada Bapak Ibu guru SMP Negeri 5 Atap Kalibawang yang kami hormati, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan di siang hari ini kita dapat berkumpul berwajah bersama di ruangan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan di siang hari ini kami minta waktunya kepada Bapak Ibu guru semuanya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif program pendidikan guru penggerak sebagai penyelesaian tugas dari guru penggerak. Dan semoga pada kegiatan diseminasi budaya positif ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga ilmu dan wawasan kita bisa bertambah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, dikarenakan waktu sudah cukup siang, marilah acara diseminasi budaya positif ini kita mulai, dan selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Fanani selaku narasumber
narasumber. Kiranya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 1 Atap Kalibawang. Acara yang selanjutnya yaitu acara yang kita nantikan, yaitu adalah acara inti, yang mana adalah diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Fanani, SMP Negeri 5 1 Atap Kalibawang, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Kepada Ibu Fanani kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sotri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 5 1 Atap Kalibawang, yang saya hormati teman-temanku, guru dan staf karyawan SMP Negeri 5 1 Atap Kalibawang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang kali ini kita dapat bertemu bertatap muka dalam acara pemaparan diseminasi budaya positif. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu sudah bersedia hadir memenuhi undangan saya untuk mengikuti diseminasi ini. Yang kedua kalinya, mungkin langsung saja di sini ini adalah salah satu tugas akhir yang harus saya kirim sebagai calon guru penggerak. Nah, di waktu kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya memaparkan apa yang saya peroleh dari pendidikan program guru penggerak ini. Ya Bapak Ibu, sebelum nanti saya ke materi diseminasi, di sini saya ingin mengetahui dulu tingkat kefokusan Bapak Ibu ya. Jadi nanti di sini saya menyiapkan speaking. Silakan nanti Bapak Ibu sebutkan warnanya, bukan tulisannya ya. Jadi di sini nanti Bapak Ibu menyebutkan warna, bukan tulisan. Paham ya Bapak Ibu? Nah, untuk yang pertama, kira-kira adakah yang bersedia terlebih dahulu? Kuning, hitam, putih, merah. Kuning, hitam, putih, merah. Benar Bapak Ibu, yang lain bagaimana? Betul atau salah? Betul ya? Di sini meskipun tulisannya hijau tapi warnanya kuning. Kemudian meskipun ini tulisannya merah tapi warnanya hitam. Kemudian di sini putih meskipun tulisannya biru. Oke Mbak Bu Indah sudah sangat fokus ini sepertinya ya. Kemudian kita yang kedua, coba saya ngetes lagi yang kedua ya. Bu Wangki bisa disebutkan? Biru, merah, kuning. Ya. Biru, merah, kuning, nila atau ungu mungkin ya. Apa namanya? Grape kalau bahasa Inggrisnya ya. Ya, betul sekali Bu Wangki, di sini ada biru, merah, kuning dan lilac tadi ya. Ya. Ini adalah salah satu untuk mengetes konsentrasi. Sebenarnya dari tadi sebenarnya sudah konsentrasi, tapi saya ingin mencoba melihat konsentrasinya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Tadi sudah sangat sesuai jawabannya. Kemudian yang kedua, kita di sini ada pertanyaan pemantik. Nanti boleh langsung dijawab saja nih Bapak Ibu. Nah, di sini yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu kira-kira setuju atau tidak? Kalau
kita memberi hukuman kepada anak itu, anak bisa disiplin. Pak Ardi, setuju atau tidak? Tidak. Kenapa, Bu? Untuk membicarakan anak tidak harus dengan punishment. Oke, kita simpan dulu jawabannya ya. Nanti akan terbuka ketika kita sudah memasuki materi. Kemudian yang kedua, pemberian dengan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Hukumannya itu berbentuk membaca dan membersihkan halaman sekolah. Bapak Ibu kira-kira setuju atau tidak? Bu Han, setuju? Setuju. Kenapa Bu Han setuju? Karena untuk melatih kedisiplinan siswa bisa. Karena untuk melatih kedisiplinan siswa. Kita simpan dulu ya jawabannya ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Kenapa setuju? Hampir 80% setuju di sini. Kenapa? Ya, Bu Rita bisa memberi alasannya? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Kenapa, Bu? Untuk memberi motivasi kepada anak, mendorong anak agar lebih lebih semangat untuk mengikuti. Ya, untuk mendorong anak untuk lebih semangat mengikuti pembelajaran. Oke, kita simpan dulu ya Bu jawabannya. Oke. Nah, masuki tema kita di sini tentang budaya positif. Apa sih budaya positif? Ada yang bisa jawab? Kebiasaan baik mungkin. Kebiasaan baik. Kemudian Bu Alfi bisa memberi pendapatnya. Budaya positif, budaya itu kebiasaan positif itu baik. Nah, kebiasaan baik ya, hampir sama dengan Bu Linda ya. Budaya positif adalah kebiasaan baik. Coba kita lihat. Ya. Budaya positif ini merupakan perwujudan nilai-nilai universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat terwujud jika kita dapat memahami tentang konsep inti budaya positif. Jadi Bapak Ibu, ketika kita nanti akan menerapkan budaya positif, maka kita akan melihat nilai-nilai universalnya dulu. Nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan kepada peserta didik. Nah, pada kesempatan kali ini pokok pembahasannya yaitu ada 7. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang keenam restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol dan yang ketujuh adalah restitusi segitiga restitusi. Nah, jadi ini nanti yang akan kita pelajari bersama tentang hal-hal yang akan nantinya bisa bermanfaat bagi kita. Nah, yang pertama di sini adalah perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa perubahan pembelajaran di Indonesia itu sering kali berubah cepat ya. Bapak Ibu pasti menyadari. Dari yang kita tahu kurikulum 2004, kemudian ke kurikulum 2006, kemudian ke kurikulum 2013 dan sekarang kita di kurikulum Merdeka. Nah, paradigma pembelajaran adalah konstelasi atau teori yang berarti konstelasi yang dikembangkan untuk memahami sejarah keadaan sosial untuk diberi makna tersendiri. Dengan kata lain bahwa paradigma pembelajaran itu adalah cara pandang kita atau sudut pandang. Kemudian perubahan paradigma belajar merupakan sudut pandang kita terhadap konsep dan praktik
yang tadinya seperti yang kita ketahui bahwa sebelum kurikulum merdeka kita biasanya menerapkan proses pembelajaran itu berpusat pada guru atau teacher center. Namun di akhir-akhir ini ada di kurikulum kita yang terbaru, kita diharapkan bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid atau student center. Nah, pembelajaran dengan paradigma lama di sini biasanya masih melaksanakan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, guru di sini hanya mentransfer ilmu pengetahuan. Jadi kita pasti masih berpedoman bahwa tugas guru adalah mentransfer ilmu. Kemudian yang kedua, pembelajaran bersifat behavioristik dan melibatkan stimulus dan respon. Ini kita jumpai pada kurikulum 2013. Kemudian pembelajaran dalam keadaan kosong dan siap diisi dengan pengetahuan. Di sini biasanya para peserta didik kita biasanya berangkat, mereka masih dalam keadaan yang belum tahu. Maka di sini tugas guru hanya mengisi pengetahuan dengan transfer ilmu yang kita miliki. Kemudian yang keempat, keterampilan dan pengetahuan sangat baik diperoleh dan terlepas dengan konteksnya. Jadi keterampilan di sini biasanya kita menekankan tidak melihat konteks dari peserta didik itu sendiri. Nah, sedangkan untuk paradigma belajar baru di sini ditekankan pada perancangan prinsip pembelajaran yang terdiferensi atau berpusat pada murid, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, jadi yang sekarang lagi tren kan untuk kurikulum kita harus menuntut anak untuk memiliki karakter profil Pancasila. Nah, itulah paradigma belajar di era sekarang ini. Nah, Bapak Ibu pasti sudah hafal sekali ya profil pelajar Pancasila ada berapa? Nah, oke, apa saja Bapak Ibu? Ya, relatif. Ya, yang pertama di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Inilah sebenarnya tujuan dari pendidikan kita saat ini, di mana kita bukan dituntut tapi diharapkan bisa mencetak murid-murid yang memiliki karakter profil Pancasila. Nah, perubahan paradigma belajar tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran penemu terdahulu ya Bapak Ibu. Dan untuk saat ini kita lebih ke pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana dalam kurikulum saat ini banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini bahwa kita sebagai pendidik itu tugasnya menuntun. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara juga pendidik itu diibaratkan seperti seorang petani, di mana seorang petani itu dia hanya menuntun tumbuh kembangnya padi, kemudian dia hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, kemudian memberikan pupuk, membasmi hasma, kemudian petani itu tidak bisa merubah padi itu menjadi jagung. Jadi
di sini jelas sekali bahwa kita sebagai pendidik itu harus memahami potensi atau karakter anak. Jadi kita tugasnya di sini sebenarnya hanya menuntun, karena anak itu diibaratkan seperti kertas kosong yang memiliki garis samar-samar. Nah, tugas pendidik ini di sini adalah menebalkan garis samar-samar tersebut. Jadi kita sudah menggali potensi anak, kemudian kita sudah mengetahui karakter anak, maka di sini tugas kita adalah menguatkan karakter itu dan menguatkan potensi yang dimiliki oleh anak. Nah, di sini kita akan mencoba berpasangan deh. Kalau yang agak jauh mungkin berdiri atau gimana nih enaknya. Di sini intinya kita lebih ke bahwa ketika kita mempunyai sebuah apa namanya, sesuatu yang ingin kita pertahankan, maka kira-kira orang lain itu pengen berubah. Kita mempunyai pemikiran yang sesuatu yang ingin kita pertahankan, tapi yang satunya pengen berubah menjadi seperti yang orang lain inginkan. Maka coba kita simulasikan di sini. Bu Atif sama Berita boleh, kemudian Bu Pam sama Bu Wagi, Bu Han sama dan seterusnya. Oke. Nah, coba yang satu menggenggam tangan. Dia diibaratkan bahwa genggaman ini adalah sesuatu yang berharga pada dirinya. Nah, satu digenggam. Ya. Yang satu nanti akan merayu apakah yang satu ini mau membuka atau tidak. Nah, ini kan sesuatu yang berharga yang kalian yang Bapak Ibu miliki. Kemudian yang satu pengen mengambil sesuatu itu, kira-kira dari Bapak Ibu yang bertugas sebagai perayu ini kira-kira bisa nggak? Oke. Atau mau maju boleh, kita ambil satu sampel saja deh. Yang bersedia, Pak Imam mungkin bersedia? Ya. Kedua, kita berdua di sini. Yang satu genggam, yang satu mencoba untuk mengambil hal yang berharga tersebut. Berani nggak? Berani dong sini. Oke. Ini diibaratkan bahwa anak-anak itu sebenarnya memiliki hal yang sangat berharga yang perlu kita gali, yang perlu kita kuatkan lagi. Ini mungkin biar kelihatan. Yuk, yang mau menggenggam siapa? Satu merayu. Ya. Kamu? Kamu merayu. Merayunya gimana? Di sini berusaha ada Pak Imam itu mau membuka. Pak Imam, enggak ada. Dikasih uang. Pak Imam boleh dibuka tangannya. Boleh nggak ya? Pak Imam. Pak Imam pegang apa ini? Pegang sesuatu. Boleh dibuka tidak? Boleh. Karena ini sangat berharga sekali. Oke, kita beri tepuk tangan deh. Jadi intinya dari ilustrasi tadi sebenarnya ketika seseorang itu memiliki sesuatu yang berharga, di sisi lain orang itu pengen memilikinya atau mengambilnya, tapi ketika mereka mempunyai keyakinan yang kuat, maka tentunya tidak ingin diberikan kepada yang lain. Nah, seperti itulah murid-murid kita.
sebagai manusia tentunya harus memiliki nilai-nilai kontrol diri di sini. Nah, menurut Dr. William Lesser dalam kontrol teori, untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol, maka di sini ada beberapa ilusi kita. Biasanya itu kita hanya berilusi. Yang pertama di sini ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai pendidik yang pernah kita lakukan, kita hanya berilusi bahwa murid bisa kita kontrol. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan manfaat, bahwa seorang guru kita berpikir bahwa apa yang kita berikan, hal-hal positif yang kita berikan nantinya akan bermanfaat bagi peserta didik. Padahal itu sebenarnya hanya sebuah ilusi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya tanpa kita sadari, ketika kita mengkritik seseorang, mengkritik peserta didik, kita berilusi bahwa itu bisa membangun karakter mereka. Tapi sebenarnya hal yang kita lakukan tidak seperti itu. Itu hanyalah sebuah ilusi kita bahwa kita bisa mengontrol, kita bisa memberikan penguatan positif yang nantinya akan bermanfaat. Nah, di sini di perubahan paradigma belajar ada berpikir cepat dan berpikir lambat, mungkin bahasanya kan. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon ini yang biasanya kita terapkan sebagai salah satu ilusi kita. Yang pertama di sini realitas atau kebutuhan, bahwa kita beranggapan kebutuhan kita itu sama. Kita beranggapan bahwa kebutuhan murid itu sama. Dalam proses pembelajaran kita beranggapan semuanya itu butuh hal yang sama. Tetapi kalau kita melihat teori kontrol, di situ realitas atau kebutuhan itu berbeda. Setelah kita melakukan pengamatan, tentunya nantinya kita memahami bahwa kebutuhan masing-masing orang, masing-masing peserta didik itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Biasanya kita kalau melihat peserta didik kita melihatnya itu mempunyai kemampuan yang sama atau mempunyai karakter yang sama. Tetapi ketika kita melihat teori kontrol, maka di sini sebenarnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ketika kita lebih mendalam dalam memahami orang lain atau peserta didik, tentunya di situ terdapat perbedaan dari karakter masing-masing peserta didik. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya ketika kita menghadapi anak atau murid, kita beranggapan bahwa murid itu mempunyai pandangan sama dengan kita. Tetapi yang sebetulnya di dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di teori kontrol itu lebih menekankan menerima masukan atau gagasan dari orang itu. Jadi kita bisa tahu bahwa pandangan yang dimiliki orang lain itu berbeda. Kemudian yang keempat, di situ ada perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Nah, ini yang sering terjadi di beberapa sekolah di waktu yang lalu sebelum adanya perubahan paradigma belajar, bahwa kita selalu menganggap ketika anak melakukan hal yang buruk itu dikaitkan dengan sebuah kesalahan. Nah, di teori kontrol di sini semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, kalau kita memahami lebih dalam lagi bahwa kenapa sih anak itu melakukan kesalahan, tentunya di dalam dirinya itu ada sebuah tujuan. Contoh, misalnya anak tidak masuk kelas terlambat, sangat
Nah, kalau kita sebagai guru biasanya kadang langsung menjas ya. Kenapa kamu terlambat sekolah? Itu kan kamu tuh salah seperti ini. Nah, itu adalah yang kita pahami di stimulus respon. Tetapi di dari kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, di situ bisa dilihat kenapa anak ini terlambat. Pastinya itu mempunyai beberapa alasan. Tidak langsung mengejas bahwa terlambat itu adalah sebuah kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini di stimulusnya. Kemudian di teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Jadi sebenarnya untuk mengontrol keinginan kita itu hanya diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di sini biasanya kita sering melihat adanya misalnya pemaksaan untuk melakukan sebuah sesuatu. Ketika anak itu salah, kita biasanya memberikan hukuman. Kamu harus melakukan seperti ini. Nah, itu sebenarnya kita sudah menjadi orang yang gagal. Bujukannya kita itu sebenarnya gagal, bukan memberikan solusi yang terbaik. Di posisi kontrol di sini adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di posisi kontrol ini, ketika melakukan kesalahan kita berkolaborasi. Jadi antara si pembuat kesalahan dan yang ingin memberi solusi itu kita berkolaborasi, mencari solusi hal-hal yang perlu dilakukan, kemudian mencari alasan, kemudian kita menemukan solusi bersama. Nah, di sini yang terakhir di stimulus respon ada model berpikir menang atau kalah. Karena kita tanpa kita sadari kita sudah langsung ke arah situ. Model berpikir menang atau kalah. Wah, saya menang, kalau saya ini saya menang, sebagainya. Kemudian di teori kontrol model berpikir menang-menang. Menang-menang di sini maksudnya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jadi kita mendapatkan kesamaan atau kesetaraan. Nah, lanjut ke budaya positif. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri murid yang bertanggung jawab dan budi pekerti yang luhur sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Tadi sudah disebutkan bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik. Di sini budaya positif ini selain tadi kebiasaan yang baik, kita juga berusaha untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri, baik kepada murid, guru. Nah, itu kita di sini kita akan melakukan budaya positif dengan tentunya menumbuhkan motivasi intrinsik itu. Nah, budaya positif biasanya akan membantu tercapainya visi sekolah. Jadi ketika sekolah punya misi, untuk mencapainya visi tersebut kita bisa melakukan dengan budaya positif atau kebiasaan berbuat kebiasaan baik. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin positif yaitu mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini. Jadi disiplin positif ini kita bertujuan ini untuk mencapai kemerdekaan. Karena yang sekarang kita jalani adalah pendidikan yang merdeka, yang merdeka yang diberi kebebasan. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Tadi sebenarnya sudah disebutkan boleh memberi penghargaan, boleh memberi hukuman. Itu sebenarnya motivasi bukan motivasi
perilaku manusia. Tadi sudah saya sebutkan bahwa salah satu untuk mendukung budaya positif kita harus memiliki motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu merupakan salah satu dari motivasi perilaku manusia, di mana motivasi itu biasanya ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, dari ketiga perilaku manusia tadi kita bisa kategorikan menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik, yang di sini menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Inilah yang ditekankan untuk melakukan budaya positif. Kemudian yang kedua adalah motivasi ekstrinsik atau eksternal. Nah, di sini biasanya motivasi yang tumbuh dari motivasi ekstrinsik di sini biasanya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, dari motivasi tadi kita bisa melihat dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan yang dimaksud di sini tadi kita sudah memahami sebelumnya bahwa motivasi ekstrinsik itu tadi salah satunya tumbuh karena adanya sebuah penghargaan atau hadiah. Nah, sebetulnya hal itulah yang sebenarnya menjadi penghukum. Penghukum maksudnya di sini dia nantinya akan berdampak pada anak atau murid yang diberikan hadiah atau penghargaan tersebut. Nah, di sini penghargaan dapat berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ketika kita memberikan sebuah anak penghargaan, biasanya itu motivasi yang tumbuh itu dia memiliki motivasi semangat yang tinggi ketika dia ingin mendapatkan sebuah penghargaan atau imbalan. Nah, itu nanti akan memberikan dampak baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kenapa saya mau melakukan ini? Karena saya nanti ingin mendapatkan seperti ini. Nah, itu nanti akan berdampak. Kemudian dengan penghargaan juga mereka nanti akan kehilangan motivasi dari dalam diri. Jadi keinginan untuk meraih sesuatu itu bukan berasal dari diri sendiri, tapi karena tadi sudah dapat hadiah atau ingin mendapat penghargaan. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Jadi di sini itu yang dimaksud ketika kita sudah mendapatkan penghargaan sekali, maka harapan kita pasti nantinya pengen mendapatkan lagi, dan nanti selanjutnya pengen mendapatkan lagi. Nah, yang selanjutnya, penghargaan dapat merusak hubungan. Meskipun tanpa kita sadari, kadang misalnya si anak satu mendapatkan penghargaan, yang satu tidak. Di situ pastinya ketika si anak itu pengen mendapatkan penghargaan itu pasti di situ ada terjadi istilahnya bersaing. Nah, di situ dalam bersaing itu maka bisa merusak sebuah hubungan. Kemudian di sini penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa? Karena yang sudah saya sebutkan tadi bahwa anak itu melakukan sesuatu karena tadi ingin mendapat penghargaan, sehingga kualitas dari diri anak tersebut bukan meningkat tapi malah menurun. Jadi kualitasnya itu malah menurun karena tadi obsesinya atau motivasinya hanya ingin mendapat penghargaan. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum di sini juga merupakan hal yang seharusnya
Kemudian di sini ada motivasi diri dalam diri. Motivasi diri dalam diri itu biasanya adalah keinginan yang dilakukan tanpa adanya hadiah atau hukuman. Jadi itu sudah murni muncul dari diri anak itu sendiri. Lanjut. Nah, tadi kita sudah mengetahui beberapa guys. Sekarang kita ke materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Bapak Ibu di kelas tentunya sudah menerapkan keyakinan kelas guys. Nah ini salah satu nanti yang akan mendukung budaya positif itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu ketetapan atau peraturan kelas yang telah disepakati dan dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima bila kesepakatan tersebut dilanggar. Kemudian pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga sekolah maupun kelas masing-masing. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keyakinan kelas sebaiknya semua warga ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, keyakinan kelas bersedia ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Itulah keyakinan kelas, merupakan langkah awal untuk mewujudkan budaya positif. Nah, sekarang mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa bantu untuk menjawab? Winda? Kalau keyakinan kelas mungkin lebih ke kesepakatan semua warga di kelas, tapi kalau peraturan lebih dibuat oleh salah satu pihak, seperti itu mungkin. Kalau menurut Tuhan, apa Tuhan? Idam sama Winda. Kalau menurut Bu ini sama. Jadi tadi menurut Bu Winda, keyakinan kelas dibuat bersama, kemudian peraturan dibuat oleh satu pihak. Nah, apa yang dikatakan Bu Winda itu betul sekali, bahwa keyakinan kelas itu biasanya kita dibuat berdasarkan kesepakatan bersama yang nantinya dapat dilaksanakan dengan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah maupun di kelas masing-masing. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh satu pihak atau searah. Biasanya kalau peraturan itu peserta didik atau murid itu tidak tahu mereka sudah ada peraturan. Nah, itu yang dinamakan perbedaan keyakinan dan peraturan sekolah. Nah, sekarang mengapa kita memiliki aturan menggunakan helm saat mengendarai roda 2? Ayo, nih Pak Imam, kenapa sih kok kita ada aturan menggunakan helm saat mengendarai roda 2? Melindungi kepala kita. Melindungi kepala kita. Kalau Bu Walgi, kenapa kira-kira? Biar aman. Kalau Bu Lili? Biar aman. Jadi di sini tidak ada yang berpikiran pakai helm agar tidak ditangkap Pak polisi ya? Tidak ya? Jadi di sini tadi untuk melindungi kepala biar aman. Nah, di sini adalah salah satu nanti nilai kebajikan yang akan saya sampaikan. Jadi salah satu nilai kebajikan dari kenapa kita menggunakan helm
dari pertanyaan tadi Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik perlu memahami nilai-nilai kebajikan yang nantinya dapat mendukung kita dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, di sini banyak sekali Bapak Ibu. Cuma nanti akan saya bacakan beberapa saja, bahwa nilai-nilai inilah nanti yang kita pegang, nanti yang kita akan terapkan dalam budaya positif. Yang pertama di sini ada peduli, kemudian rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, dan sampai yang terakhir adalah pengertian. Nilai-nilai ini nanti akan menjadi pedoman kita bagi Bapak Ibu guru, kemudian bagi murid dan warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, coba ya Bapak Ibu, tadi ada nilai-nilai kebajikan. Di sini ada sebuah peraturan. Tadi ada peraturan dan keyakinan. Nah, kalau tadi keyakinan kita menggunakan bahasa yang positif, tapi di peraturan bisa menggunakan bahasa yang negatif. Di sini masih menggunakan bahasa yang negatif karena ini merupakan sebuah peraturan yang biasanya sudah disebutkan tadi oleh Bu Indah, Bu Walki, dan Bu Nini bahwa peraturan dibuat oleh satu pihak. Nah, di sini dari 5 ini Bapak Ibu silahkan dipahami soalnya, kemudian nilai-nilai kebijakan apa sih yang terdapat pada peraturan itu. Tadi nilai-nilai kebijakan ada yang disiplin, kemudian bertanggung jawab, kesadaran Bu Ibu. Nah, tadi ada ini ya, ada peduli, rasa hormat, tanggung jawab, gotong royong, dan seterusnya lah. Kita implementasikan kepada nilai-nilai yang nantinya ada di peraturan sekolah itu. Oke, untuk yang pertama, siapa yang bersedia menjawab? Disiplin. Oke, yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, peduli. Terus bertanggung jawab. Yang keempat, tinggal ngerasa. Sila ngerang mengganggu orang lain, tinggal ngerasa. Oke, coba kita cek nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya adalah nilai kedisiplinan. Tadi sebagian besar sudah tepat sekali dalam menjawabnya. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ada di peraturan tersebut adalah nilai kebersihan dan kesehatan sebetulnya. Kalau kita lingkungannya bersih pasti akan berdampak pada kesehatan. Kemudian gunakan masker, juga kesehatan dan keamanan. Biasanya kalau kita mengendara itu banyak debu-debu, selain juga mau untuk mencegah adanya hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, juga bisa untuk mengamankan kita dari polusi. Kemudian yang ketiga, kembalikan barang ke tempatnya. Nah, di sini nilai-nilai kebajikannya adalah bertanggung jawab. Ketika kita meminjam barang, kita harus bertanggung jawab untuk mengembalikan. Kemudian yang kelima, dilarang mengganggu orang lain. Di sini adalah nilai kebajikannya saling menghormati. Nah, dari nilai-nilai kebijakan yang sudah saya sebutkan tadi, itulah nanti yang menjadi pedoman kita pada peraturan maupun keyakinan kelas. Jadi nanti ditekankan lagi bukan kalimatnya yang perlu dipahami oleh anak-anak, tapi nilai-nilai kebijakan itulah yang nanti perlu diingat oleh peserta didik maupun Bapak Ibu guru. Jadi tidak hanya sebatas kalimatnya saja, tapi nilai-nilainya itulah yang perlu kita ambil. Jadi ketika tadi disiplin, mereka akan paham tidak hanya
kalimatnya saja, tapi penerapannya di lingkungan sekolah. Nah, ini ada contoh ketika saya melakukan pembuatan keyakinan kelas yang dilakukan di kelas 7. Jadi pada awal pembelajaran di mata pelajaran saya. Jadi ini keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Oke, Bapak Ibu bisa melihat. Oke. Tapi mohon maaf. Ya, ini Bapak Ibu hanya sebagai contoh saja ketika saya melakukan keyakinan kelas. Jadi di situ saya melibatkan semua peserta didik. Kemudian saya meminta kelas impian terlebih dahulu. Jadi kelas impian seperti apakah yang diinginkan oleh peserta didik. Kemudian baru kita membuat keyakinan kelas dengan menggunakan bahasa yang positif tadi. Jadi harapannya dengan kelas mempunyai kelas impian, maka mereka akan melakukan atau melaksanakan keyakinan kelas. Oke, nanti cukup. Ya, kita ke materi berikutnya, yaitu di sini ada kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, meskipun kita tidak menyadarinya. Tapi dalam posisi guru ini kita perlu kita miliki. Ya. Jadi menurut apa yang saya peroleh dari pendidikan yang sedang saya jalani, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan kesenangan. Jadi ketika kita nanti menghadapi anak-anak, maka kita perlu memahami kebutuhan apa sih yang sedang dibutuhkan oleh anak-anak. Kebutuhan bertahan hidup biasanya di sini makan, minum, kemudian sandang dan seterusnya. Kasih sayang biasanya berhubungan dengan rasa empati dan perhatian. Kemudian penguasaan biasanya di sini adalah berkaitan dengan pengakuan sebuah kemampuan, jadi pengen diakui ya. Kemudian kebebasan biasanya berkaitan dengan sebuah pilihan untuk mencapai kebebasan itu. Dan yang kelima, kebutuhan kesenangan biasanya kebutuhan akan rasa senang. Oke. Di sini ada sebuah ilustrasi atau sebuah kasus di mana nanti di situ sebenarnya ada kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh Rafli. Nah, saya bacakan ya di sini. Bu Komariah adalah guru mabel PAI sekaligus wali kelas 7. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Rafli. Beberapa anak di kelas 7 telah datang padanya dan mengeluhkan Rafli seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Komariah, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Rafli melakukan hal itu? Nah, yang pertama, kira-kira apa sih yang akan dilakukan jika menjadi Ibu Komariah? Kira-kira apa yang akan dilakukan? Melihat Rafli itu tadi minta makan bekal siang, kemudian secara paksa. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ngobrol dengan Rafli. Oke, kemudian kalau menurut Bu Yuni, mendekati. Kemudian kira-kira kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh Rafli?
Kebutuhan yang dibutuhkan Nabi tadi apa kira-kira? Kasih sayang, terus bertahan hidup. Ya, itu kan harus seperti itu. Ya, tadi yang dilakukan oleh Bu Arti tepat mendekati, melakukan pembicaraan secara individu. Kemudian kebutuhan yang dibutuhkan Nabi di sini adalah kebutuhan bertahan hidup. Kenapa? Karena dia butuh makanan tadi kan. Jadi dia adanya kebutuhan yang harus terpenuhi. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan. Jadi dunia yang berkualitas ini merupakan sebuah pemikiran di mana kita bisa melakukan hal apapun sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan nilai berkualitas atau nilai dunia berkualitas lebih unik dan personal. Kemudian dari nilai-nilai berkualitas itu bisa berpengaruh kepada orang, kemudian tempat, benda, nilai-nilai dan kepercayaan yang penting bagi diri kita akan termasuk hal yang mewujudkan dunia berkualitas. Jadi dunia berkualitas itu intinya kita dapat melakukan sesuatu yang kita inginkan, dapat memenuhi kebutuhan kita, baik dengan nilai-nilai yang universal atau yang kita percayai. Dan posisi kontrol guru, kalau tadi kita sudah membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia, di sini ada posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini ketika dalam pembelajaran berguna untuk memposisikan guru sebagai kontrol dalam proses pembelajaran. Kira-kira kalau Bapak Ibu guru sedang melaksanakan proses pembelajaran, posisi kontrolnya ada pada apa? Kira-kira apa sih posisi kontrolnya? Teman, terus pemantau, manajer. Ya. Jadi menurut Dian Koson ada 5 posisi kontrol guru ketika kita melakukan proses pembelajaran. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Kedua, posisi sebagai pemberi rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Nah, posisi penghukum. Nah, biasanya di sini posisi penghukum, guru sebagai di posisi penghukum berusaha mengontrol proses pembelajaran dengan cara menyakiti baik dengan verbal maupun non verbal. Jadi posisi guru itu biasanya ketika anak salah itu langsung, oh kamu seperti ini, kemudian atau kita langsung kamu harus seperti ini. Nah, itu adalah guru sebagai posisi penghukum. Kemudian pembuat rasa
tadi sudah ada keyakinan kelas, kemudian ini dia memantau konsekuensi apa yang akan diterima jika si A tidak melakukan ini, kemudian konsekuensi apa yang akan diterima jika si B tidak melakukan inilah. Itulah posisi guru sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir di sini adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, di sini guru sebagai manajer yaitu mendorong siswa melakukan restitusi dalam menemukan motivasi internal. Nah, disinilah harapan paradigma pendidikan kita bahwa guru bisa memposisikan sebagai manajer, tidak hanya sebagai pembuat rasa bersalah, tidak hanya sebagai pemantau, tapi guru yang sukses adalah guru yang bisa memposisikan dirinya sebagai seorang manajer karena dia mampu menyelesaikan permasalahan dan menemukan motivasi intrinsik dari peserta didik. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa seorang guru hendaknya kita memposisikan kita menjadi posisi sebagai seorang manajer, di mana seorang manajer ini adalah melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian pada posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Jadi di sini yang sudah saya katakan tadi bahwa posisi manajer dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Kemudian posisi manajer juga mengacu pada restitusi, di mana murid bisa menjadi manajer untuk dirinya sendiri sehingga tercipta identitas yang positif. Jadi posisi manajer ini lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan solusi atas permasalahannya, kemudian untuk menemukan identitas dirinya sendiri. Nah, yang terakhir di kesempatan kali ini materinya adalah tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini pengertian menurut Gosen yang diciptakan pada bukunya tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahannya mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini juga masih menurut Gosen di bukunya di tahun 1996. Nah, dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan yang harus kita lakukan di situ, karena kita di situ sebagai posisi seorang guru. Maka yang pertama atau langkah yang harus kita lakukan, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, tahapan atau langkah ini perlu kita lakukan dalam restitusi, segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas di sini kita biasanya akan mengaitkan dengan teori kontrol, di mana di sini adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita lakukan. Jadi validasi tindakan dikaitkan dengan teori kontrol. Di sini adalah kita akan melakukan hal yang terbaik bagi apa yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, di sini biasanya kalau menurut teori kontrol, di validasi tindakan ini kita akan menanyakan alasan kenapa melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir di sini adalah menanyakan keyakinan. Jadi biasanya ketika kita menggunakan segitiga restitusi,
menstabilkan identitas. Biasanya contoh kalimat yang kita gunakan dalam tahapan ini biasanya bisa setiap orang pasti pernah punya salah, biasanya seperti itu, atau kamu bukan satu-satunya yang sudah melakukan kesalahan. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang termasuk dalam langkah menstabilkan identitas. Jadi di situ kita memberikan pertanyaan yang mengacu pada kestabilan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita biasanya ada pertanyaan yang mengarah kepada alasan kenapa melakukan hal tersebut. Jadi biasanya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, pertanyaan inilah nanti yang akan menghasilkan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir di sini keyakinan kelas. Biasanya ketika kita menghadapi permasalahan kulit kita, maka kita terakhir kita lakukan dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Di sini biasanya kita bisa menggunakan kalimat keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, misalnya seperti itu. Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan kamu masih ingat nggak tentang keyakinan kelas? Terus kalau kamu melakukan itu kira-kira betul atau salah? Nah, itu adalah di tahapan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh kemarin saya waktu menerapkan segitiga restitusi kepada peserta didik saya yang kebetulan pada saat itu si Noval ini dia datang terlambat atau masuk kelasnya itu telat. Tidak membawa audio, mohon maaf. Jadi di sini hanya saya waktu itu menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya, itu tadi contoh ketika saya melakukan penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan anak. Contoh ketika saya melakukan penerapan segitiga restitusi di sekolah atau di kelas 9, kebetulan di sini adalah Noval itu dia datang terlambat, kemudian sudah beberapa kali datang terlambat. Nah, cara saya menerapkan segitiga restitusi, saya tidak langsung menanyakan kepada Noval di dalam kelas, tapi kita panggil secara individu agar nanti tidak berdampak terhadap psikologi Noval. Nah, di sini tahapan pertama yang saya lakukan adalah tentunya adalah menstabilkan identitas dengan menanyakan kenapa alasan Noval, kenapa dia terlambat. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Jadi saya di sini juga sudah menerapkan validasi tindakan kepada Noval. Dan yang terakhir di sini saya menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan yang sudah dibuat. Oke,
Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa beri tepuk tangan ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih kepada Bu Fanani yang sudah memberikan penjelasan tentang diseminasi budaya positif. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan kepada murid kita. Untuk acara yang terakhir yaitu adalah refleksi. Mungkin dari Bapak Ibu guru bisa memberikan refleksi. Bu Ida, Di sini saja nggak apa-apa. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menyampaikan hal-hal yang saya tangkap dan saya pelajari selama mengikuti pemaparan ini. Dari materi yang disampaikan tadi sudah jelas dan mudah sekali saya pahami. Kemudian ada 3 poin yang perlu saya terapkan nanti di kelas saya. Yang pertama adalah menghindari pemberian hukuman atau hadiah, karena ternyata hal tersebut itu sangat berdampak kepada siswa, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang kedua, kita sebagai guru harus benar-benar memahami posisi kontrol kita, bahwa guru itu sebaiknya dan seharusnya itu bisa memposisikan diri sebagai manajer saat di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, saat menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh anak, kita sebagai guru bisa menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi tersebut nanti dapat membantu siswa melakukan disiplin positif, mengembangkan kesadaran untuk memperbaiki kesalahan dan lain sebagainya. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. terima kasih kepada Bu Winda yang sudah memberikan refleksi. Mungkin dari Bu Yuni. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya sangat mengapresiasi sekali kepada Bu Fanani karena sudah melakukan diseminasi di sekolah kita. Dari pemaparan yang disampaikan Bu Fanani, saya mendapatkan wawasan baru bahwa budaya positif itu baik sekali jika diterapkan di sekolah. Disiplin positif bisa dimulai dari pembuatan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas kita bisa menumbuhkan nilai-nilai kebijakan yang tentunya sangat baik untuk pembentukan karakter anak yang sesuai profil Pancasila. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Yuni yang sudah memberikan refleksi atau umpan balik kepada Bu Fanani. Tentunya diseminasi ini sangat memberikan dampak positif bagi kita semua ya Bapak Ibu. Untuk memasuki acara terakhir, saya di sini sebagai pembawa acara tentunya banyak salah kata. Oleh karena itu saya mohon maaf. Kita akhiri acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.